Assalamualaikum, ahlan wa sahlan sahabat channel salawatku. Mari dawamkan solawat dan perbanyak membaca Al-Quran setiap hari. Apa kabar sahabat channel salawatku? Semoga antum semua dilimpahi Allah kesehatan, rezeki, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan yang solih solihah. Amin, Allahumma amin. Kali ini kami akan menceritakan suatu kisah yang memiliki maksud yang sangat dalam dari bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini berasal dari salah satu tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim ini adalah seorang yang memiliki banyak keistimewaan. Namun, di akhir hayatnya, ia murtad dari agama Islam. Ada beberapa faktor dahsyat yang sesungguhnya dapat menjurumuskan seseorang untuk berbuat murtad atau berpindah keyakinan agama. Di antaranya ialah karena harta atau uang, karena kedudukan, karena cinta, dan terakhir karena hawa nafsu. Keempat faktor inilah pemicu paling besar seseorang untuk berbuat murtad dengan sadar ataupun tanpa disadari. Abdah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama ialah ia adalah seorang penghafal Al-Quran. Kedua, ia tak hanya menghafal Al-Quran, ia juga rajin dan selalu menjaga amalan puasa sunnah Daud. Ketiga, ia adalah orang yang alim. Keempat, ia adalah orang yang zuhud atau orang yang menjauhkan diri dari keduniawian. Dan yang terakhir, ia adalah seorang ahli perang atau al-mujahid. Namun seorang abdah yang terkenal dengan keistimewaan itu melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai, yakni perbuatan murtad, na'udzubillah. Sebagian orang yang hidup pada zaman itu pun tak menyangka dan tak meyakini akan berita tersebut. Apakah betul seorang Abdah bin Abdurrahim murtad pada saat menjelang akhir hayatnya? Lalu apa yang membuat ia sampai tega hati mengkhianati agamanya? Abdah bin Abdurrahim wafat pada tahun 270 Hijriah, yakni 259 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Hilangnya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dikarenakan terpengaruh dan tergoda dengan kecantikan seorang wanita. Dikisahkan, pada suatu saat Abdah bin Abdurrahim bersama dengan tentara muslim mengepung benteng bangsa Romawi. Ketika ia dan pasukannya memblokade benteng Romawi, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang cantik memasuki benteng. Abdah melihat kecantikan itu pun terpesona dan tertarik dengan kecantikan wanita itu. Pesonanya yang aduhai membuat pemuda itu pun jatuh hati tak tahan bukan kepalang. Akhirnya, ia pun memberanikan diri menulis surat. Ia pun mengirimkan surat cinta dan berkata dalam bahasa Romawi yang mana surat itu diberikan kepada wanita cantik tersebut. Isi suratnya ialah meminta agar wanita itu siap menjadi istrinya Abdah. Tak lama kemudian, wanita cantik tersebut membalas. Bertuliskan di dalam surat itu, "Masuklah kamu dalam agama Nasrani, maka aku akan jadi milikmu." Artinya, wanita itu siap menjadi istrinya Abdah, tapi syaratnya harus mau masuk agama Nasrani. Akhirnya Abdah itu terpengaruh. Ia siap meninggalkan agama Islam, pindah ke Nasrani hanya demi menikahi wanita yang cantik. Akhirnya terpaksa agama Islam ia tinggalkan. Iman kepada Allah ia tinggalkan. Syahwat telah memenuhi relung hati pemuda tersebut, sampai-sampai ia menjadi lupa akan imannya, tuli peringatan dan buta Al-Quran. Hatinya terbangun tembok anti hidayah. Ia lupa bahwa maksiat dan pandangan haram adalah gerbang kekufuran. Pesona wanita itu telah mampu mengubur imannya di dasar samudra.
Demi tubuh cantik nan fana itu, ia rela tinggalkan agama Islam. Na'udzubillah. Seluruh pasukan muslim yang mengenal seorang Abdah yang taat dan takwa pun mengingatkan untuk kembali ke agama Islam. Tetapi Abdah tetap menolak. Dan untuk yang terakhir kalinya, ia dirayu pasukan muslim dengan mengatakan, "Di mana Al-Qur'anmu dulu? Kamu dulu hafal Al-Qur'an. Mengapa tega meninggalkan Allah?" Kemudian Abdah menjawab bahwa ia telah lupa dengan seluruh hafalannya, dan hanya tersisa 2 ayat di dalam surat Al-Hijr, ayat kedua dan ayat ketiga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Yang artinya, biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 2-3. Seolah kedua ayat ini adalah hujah atau pernyataan untuk dirinya. Kutukan sekaligus peringatan Allah yang terakhir namun tak digubrisnya. Dan ia merasa bahagia hidup berlimpah harta dan keturunan bersama dengan kaum Nasrani. Na'udzubillah. Abdah ini wafat dalam keadaan kafir, murtad, dan inilah orang yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan. Di luar dari sumber utama pembahasan ini, beberapa sumber lain menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dalam kisah ini bukanlah Abdah bin Abdurrahim, melainkan salah satu pengikut Abdah bin Abdurrahim. Sedangkan Abdah bin Abdurrahim sendiri adalah sebagai periwayat kisah tersebut, bukanlah pelakunya. Abdah bin Abdurrahim adalah termasuk guru Al-Imam An-Nasai yang dinilai shoduk oleh sebagian ulama. Dan beliau wafat pada tahun 244 Hijriah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia, serta dihindarkan dari ketetapan yang buruk di akhir hayat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun di antara anak panah iblis. Maka barang siapa yang meninggalkan karena takut kepada Allah, maka Allah akan gantikan dengan kelezatan iman di dalam dadanya. Rangkuman dari salah satu kisah dalam pengajian Al-Hikam Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, Tambak Beras Jombang, dan beberapa sumber lainnya. Semoga beliau diberi umur yang panjang dan barokah, sehingga kita masih diberikan oleh Allah jalan untuk menimba ilmu kepada beliau. Al-Fatihah.